Dalam foto ini banyak yang berpikir kalau foto ini terlihat seperti ritual pemakaman Paul McCartney ya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita akan membahas persoalan dunia musik nih geng. Tapi bukan sekedar membahas not, membahas nada-nada, enggak. Kita membahas sebuah misteri tentang kematian seorang musisi, Paul McCartney. Ini adalah salah satu personil dari The Beatles Band. Bisa dikatakan The Beatles Band adalah sebuah grup band yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mereka ini adalah grup band yang besar sekali dan gak akan pernah tergeser gitu namanya ya. Walaupun orang-orangnya mungkin sudah tua dan sudah meninggal dunia. Oke, lalu ada apa sebenarnya dan apa yang terjadi dengan Paul McCartney, salah satu personil mereka. Oke, nah kalian siap-siapkan diri kalian, siap-siapkan otak kalian untuk berpikir. Siap-siapkan telinga kalian untuk mendengar cerita tentang kabarnya Paul McCartney yang asli itu sudah mati, yang sekarang bukan manusia aslinya. Oke, kita akan mulai dari tahun 1969, tepatnya pada bulan September dulu ya geng. Ada sebuah rumor tentang kematian Paul McCartney ini. Dan hal ini menyebar di berbagai universitas di Amerika Serikat di saat itu geng. Hal ini ditemukan berdasarkan jejak dari lagu-lagu The Beatles dan juga beberapa cover album dari The Beatles. Nah di sana orang-orang melihat ada sebuah kejanggalan yang mengarah ke kematian Paul McCartney. Sebuah rumor mengatakan kalau sebenarnya Paul McCartney ini sudah meninggal dunia karena kecelakaan mobil pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 7 Januari, geng. Rumor ini akhirnya dibantah oleh Paul McCartney yang saat itu dikabarkan telah mati. Nah, dan masih banyak orang yang meragukan kalau yang membuat pernyataan itu adalah Paul yang asli ya. Nah, dia membuat pernyataan di majalah Life pada tahun 1969 ya, rilisnya di Skotlandia, tempat dilakukannya wawancara bersama si Paul ini. Ketika kabar kalau Paul tewas pada tahun 1967 ini, manajer dari The Beatles yaitu Brian Epstein itu meminta kepolisian dan awak media untuk tidak menyebarluaskan kejadian kecelakaannya Paul McCartney ini, dimana manajernya ini rela membayar besar kepada media dan kepolisian. Lalu Paul yang telah meninggal dunia ini digantikan oleh seseorang yang mirip dengannya yang bernama William Campbell. Apakah kalian tahu istilah backmasking? Backmasking ini adalah teknik pemutaran lagu terbalik untuk mendapatkan suatu pesan tersembunyi alias di reverse. Banyak nih kejadian-kejadian kayak gini ya. Sebuah lagu yang di reverse ternyata memiliki kata-kata dan pesan yang sangat menyeramkan. Backmasking ini juga dipopulerkan oleh grup band The Beatles. Dan salah satu lagu di dalam album The Beatles itu memiliki keharusan ketika kita mendengar itu harus melalui sistem backmasking ini alias diputar terbalik. Nah, kalau kalian cek di salah satu albumnya yang berjudul Beatles White Album Number 9 Backmasking judulnya. Dan itu kalian bisa cari di YouTube geng kalau kalian mau mendengar lagu tersebut. Number 9, number 9, number 9, honey underman, honey underman, honey underman. Yang dimana lagu ini awal liriknya itu berbunyi number 9. Setelah dibalik, lirik tersebut berbunyi Turn me on, dead man, yang artinya hidupkan aku, orang mati. Pesan di lagu tersebut menjadi heboh dan banyak orang yang menganggap kalau itu adalah sebuah pesan tentang kematian Paul McCartney ini. Selain itu juga terdapat sebuah bukti di album The Beatles yang berjudul SGT People's Lonely Heart Club Band. Koreksi gue kalau misalkan gue salah dalam penyebutan nama album ini ya geng. Coba kalian lihat, perhatikan baik-baik dari cover album ini. Menemukan kejanggalan atau tidak? Tapi geng, banyak banget isu yang beredar kalau cover album dari The Beatles ini katanya terlihat seperti di sebuah tempat pemakaman. Dan di dalam cover album itu terdapat seorang anak kecil yang sedang memegang sebuah mobil, di mana mobil itu dipercaya mirip seperti mobil yang dipakai Paul saat terjadinya kecelakaan geng. Nah gimana? Sampai di sini gimana pendapat kalian? Apakah teori konspirasi ini bisa dipercaya atau ini hanya sebuah khayalan
ramalan atau isu-isu yang beredar dari para fans fanatik mereka gitu, geng. Silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selain ini masih ada bukti yang lainnya nih. Salah satunya adalah cover album yang sangat fenomenal ini, geng. Dimana-mana pasti banyak nih yang mengenal cover album ini. Dan bahkan gue yakin salah satu dari kalian punya cover album ini di rumah atau di kamar kalian ya. Nah, ini merupakan cover album ke-11 dari The Beatles yang berjudul Abbey Road. Foto ini diambil lokasinya tuh di London Utara oleh seorang fotografer yang bernama Ian Macmillan pada 8 Agustus 1969. Sebelum bernama Abbey Road, album ini awalnya tuh namanya tuh Everest. Itu adalah sebuah nama dari bungkus rokok dan para personil The Beatles ini menyenangi hal tersebut. Di sini ada 6 foto yang harus dipilih oleh personil The Beatles dan Paul memilih nomor 5. Lalu apa yang salah? Kenapa bisa jadi heboh? Kenapa bisa jadi memunculkan teori-teori konspirasi dari para fansnya? Sekarang kita bahas nih ya. Yang pertama adalah teori konspirasi tentang foto ini yang dikabarkan mencerminkan sebuah pemakaman. Dalam foto ini banyak yang berpikir kalau foto ini terlihat seperti ritual pemakaman Paul McCartney ya, dimana dikatakan kalau jas putih yang dipakai John Lennon itu melambangkan pakaian berkabung atau pakaian berduka di beberapa agama di daerah timur. Sementara Ringo Starr menggunakan warna hitam yang udah pasti itu ya memang pakaian berkabung ya, geng. Bahkan nih ya, George Harrison menggunakan denim yang dimana kalau di Kanada denim ini adalah warna berkabung alias warna berduka. Teori konspirasi lainnya yaitu rokok. Jika kalian perhatikan baik-baik di foto tersebut, Paul McCartney memegang sebatang rokok di tangan sebelah kanannya, yang mana diketahui kalau Paul McCartney ini adalah seorang yang kidal alias menggunakan tangan kiri terus gitu ya. Dan isu yang beredar alias teori konspirasi yang beredar kalau Paul McCartney ini sebenarnya memegang rokok mengisyaratkan kalau dia adalah peti matinya. Jadi dari orang-orang yang mengantar itu, Paul McCartney adalah sosok peti mati yang sedang diantar oleh teman-temannya. Kita lanjut ke teori konspirasi lainnya dari foto ini, yaitu terletak pada nomor polisi atau plat nomor mobil VW di sebelah mereka. Pada foto tersebut terdapat sebuah mobil Volkswagen Beetle warna putih yang ada plat nomornya yang bertuliskan LMW28IF. Dan ini menghasilkan teori konspirasi yang dibuat oleh para fansnya, dimana mereka menyatakan kalau angka 28 itu mengisyaratkan jika tidak meninggal dunia, si Paul McCartney ini akan berusia 28 tahun di saat itu. Selain itu ada juga yang menyatakan kalau LMW dari plat nomor tersebut adalah singkatan Linda McCartney Whips. Itu merupakan istri baru dari Paul McCartney. Setelah album dari The Beatles ini dirilis, mobil yang terdapat di dalam cover album itu berulang kali dicuri oleh orang. Apes banget pemilik mobilnya, geng, kasihan ya. Nah, mobil tersebut pun akhirnya laku terjual pada tahun 1986. Mobil itu laku terjual seharga 2.530 euro. Dan pada tahun 2001, mobil tersebut akhirnya dipamerkan di sebuah museum di Jerman. Teori konspirasi selanjutnya nih, yang keempat terdapat dalam foto album The Beatles ini adalah mobil van hitam milik polisi. Dimana kabarnya ini merupakan sebuah tanda diamnya pihak kepolisian atas kasus yang menimpa Paul McCartney ini. Lalu sebagai bentuk penghormatan, pada album Be Here Now dari Oasis menampilkan sebuah mobil VW, namun platnya itu sama seperti plat mobil van polisi yang ada di album The Beatles, geng, yaitu SYD724F. Yang kelima, bukan teori konspirasi, ini merupakan sebuah fakta menarik dari cover album ini, yaitu adanya seorang figur yang tidak diundang alias yang tidak disengaja di cover album itu. Kalau kalian perhatikan baik-baik di cover album itu, ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di seberang jalan. Nah, laki-laki tersebut bernama Paul Cole. Dan Paul Cole ini waktu itu nggak sengaja berada di tempat itu karena dia nggak tahu sedang ada pemotretan dan dia sedang berlibur ke London. Dan uniknya nih ya, Paul Cole itu masih hidup dan bahkan dia tidak pernah mendengar album dari Abbey Road ini. Kocak ya, orang yang ada di dalam cover album itu ternyata tidak pernah mendengar album yang ada dirinya gitu ya. Bahkan dia kaget gitu dengan kenyataan tersebut. Lalu teori konspirasi selanjutnya datang dari cover belakang album. Oke, di cover belakang album ini sangat unik. Setelah melakukan pemotretan, Macmillan alias fotografernya itu mencari foto untuk bagian belakang album dari The Beatles ini. Dia mendatangi persimpangan Alexandra Road
dan memotret tanda tersebut. Namun sayangnya ada seorang wanita bergaun biru sedang lewat di situ dan dia terpotret oleh kamera. Lalu banyak para penggemar The Beatles, kenapa kok foto itu yang dipakai gitu ya? Tapi mau gimana gitu ya, sang fotografer tidak punya pilihan karena itu merupakan keinginan dari para personil The Beatles. Lalu timbullah teori konspirasi bahwasanya ini bukan sebuah ketidaksengajaan, namun ini adalah sebuah konsep untuk membuat sebuah tanda bahwa sebenarnya di malam itu Paul McCartney ini sedang dalam perjalanan mengendarai mobil bersama seorang fans yang bernama Rita menggunakan gaun warna biru, dan malam itulah terjadi kecelakaan dari Paul McCartney ini. Nah, teori konspirasi ketujuh dari cover belakang album The Beatles nih ya, yaitu adanya di bagian belakang itu ada titik yang terhubung dan membentuk seperti angka 3. Dan para penggemar dari The Beatles ini beranggapan kalau itu adalah sebuah tanda bahwasanya The Beatles ini sebenarnya sudah sisa 3 personil doang gitu, geng. Nah, sebenarnya teori konspirasi ini nggak sebatas segini doang, geng. Masih banyak lagi tanda-tanda perbedaan dari Paul McCartney yang asli dan yang dikabarkan sekarang yang palsu. Mulai dari di telinga ada tandanya, dan banyak hal lain yang bisa kalian explore dan kalian cari di internet tuh banyak banget diberitahu ya. Maksudnya teori konspirasi dari Paul McCartney yang asli yang kabarnya sudah meninggal dunia. Nah, tapi ini kembali kepada kalian masing-masing lagi. Tidak ada yang tidak mungkin kan di dunia ini, apalagi di dunia hiburan. Banyak banget orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan eksistensi namun dengan cara yang ekstrim. Mungkin termasuk pada The Beatles ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.